Chelsea B. Junior nih. Pada pertemuan sebelumnya, kami telah diberi tugas untuk mencari sebuah artikel yang menjelaskan tentang teori Florence Nightingale dan James Weston. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua teori tersebut. Yang pertama, teori Florence Nightingale. Florence Nightingale dikenal sebagai the founder of modern nursing atau ibu keperawatan dunia. Florence Nightingale mengemukakan tentang teori environment atau teori lingkungan. Teori ini menjelaskan bagaimana pentingnya lingkungan sebagai faktor eksternal berpengaruh terhadap kesehatan. Komponen-komponen utama yang disebut dalam teori ini yaitu kebersihan lingkungan, udara yang bersih, air yang bersih, ventilasi yang baik, dan pencahayaan yang cukup. Apa sih kelebihan dari teori ini? Teori ini berfokus kepada pemeliharaan lingkungan untuk menjaga kesehatan, tetapi juga memiliki kelemahan. Teori ini terlalu berfokus kepada lingkungan sehingga tidak melihat aspek psikologis dan sosial dari pasien tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teori James Weston. James Weston mengemukakan teori tentang human caring atau kepedulian. Teori ini mengatakan bahwa sebagai perawat tidak hanya memberikan tindakan secara fisik, tetapi juga memberikan tindakan dengan empati, ketulusan, rasa kasih sayang, dan kepedulian. Tujuan dari teori ini adalah menimbulkan kesembuhan melalui kepedulian. Apa sih kelebihan dari teori ini? Teori ini memandang pasien secara utuh atau holistik. Kemudian, menggunakan teori ini kita dapat membangun kedekatan antara perawat dan pasien. Kelemahan dari teori ini adalah tidak cocok digunakan pada keadaan gawat darurat. Kapan teori ini digunakan? Teori ini biasanya digunakan ketika menangani pasien yang kronis atau di akhir hidupnya. Teori mana yang lebih relevan digunakan di zaman sekarang? Teori Florence Nightingale dipandang lebih relevan digunakan di zaman sekarang karena melihat banyaknya pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar pasien, sehingga sebagai seorang perawat harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung kesehatan pasien. Tetapi tidak menutup kemungkinan teori James Weston tetap digunakan di dunia keperawatan, karena sebagai seorang perawat sudah menjadi tugas utama untuk memberikan kepedulian, empati, dan rasa yang tulus kepada pasien untuk menunjang kesembuhan pasien. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.